Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Amalan Syawal kedua, menjaga pola bulan Ramadan. Kita maklumi, secara kuantitas, amal ibadah meningkat pada bulan Ramadan. Itu adalah pintalan yang Allah bimbing langsung agar muslim bisa mempertahankan pola tersebut. Ibaratkan sebuah handphone yang butuh di-charge, ketika habis baterai, maka iman pun demikian. Dengan di-charge di bulan Ramadan, iman meningkat dan bisa dengan mudah, dengan pertolongan Allah, melakukan berbagai ketaatan. Tetapi ternyata ada seseorang yang sudah susah payah memintal benang menjadi kain. Setelah kain itu jadi, kain itu selesai, kain tersebut malah diacak-acak lagi, dicerai-beraikan lagi, dan menjadi benang. Tentu benangnya pun bukan benang pada saat awal dibikin, tapi benang yang kusut, benang yang acak-acakan. Kisah ini Allah sebutkan dalam firman-Nya, Quran Surat An-Nahl ayat yang ke-92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu kallati nagodat gozlaha min ba'di quwwatin angkatha tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum ang takuna ummatun hiya arba min ummah innama yablukukumullahu bihi walibayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Di awal ayat ini, Allah melarang kita seperti seorang wanita yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal kuat menjadi cerai-berai kembali. Sehingga apabila ada orang seperti itu, kita tidak perlu menggunakan akal yang sangat tinggi untuk memahaminya. Tentu orang yang melakukan seperti itu kita akan mengatakan bahwa mungkin dia itu bodoh, atau mungkin dia itu tolol, atau kalimat-kalimat celaan yang lainnya. Menjadi pertanyaan kan, buat apa memintal benang jika akhirnya dibuka kembali? Inilah perumpamaan yang bisa kita tarik kepada fenomena saat ini, yaitu di bulan Ramadan, Muslim itu seakan-akan seperti memintal benang pahala dengan bantuan Allah. Seperti bantuan Allah ini berupa kewajibannya kita melaksanakan saum, kewajiban kita melaksanakan zakat fitri, kemudian diberikan janji pahala yang besar oleh Allah, ditambah lagi pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan masih banyak yang lainnya. Namun, mulai dari Syawal, pintalan tersebut dibuka dengan meninggalkan ibadah, melakukan maksiat, dan hal kontraproduktif lainnya. Nah, betapa sayangnya Allah kepada kita, Allah masih memberikan fasilitas agar bisa semangat ibadah di bulan Syawal ini, yaitu dengan melakukan saum sunnah di bulan Syawal selama 6 hari. Pahala yang akan didapatkan pun tidak sembarangan. Pahala yang akan didapatkan adalah saum setahun penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana atsum atbasita min Syawalin kana syiyamid dahr." Siapa yang saum di bulan Ramadan kemudian
menyertakannya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti saum setahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, pahala saum Syawal ini bukan seakan-akan. Hadis yang disampaikan tadi itu menyebutkan bahwa saum Syawal itu dinyatakan satu paket dengan saum Ramadan, sehingga disetarakan dengan 1 tahun melakukan saum. Dalam riwayat Ibnu Majah dari Thauban disebutkan bahwa penghitungan ini didasarkan pada firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat yang ke-160. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha wa man ja'a bis sayyi'ah fala juz'a illa mithlaha wa hum la yudlamun. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang berbuat jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Seperti itu. Dalam hadis Sauban disebutkan, man soma sita ayyam ba'dal fitri kana tamama sanah man jabil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang saum 6 hari sesudah Idul Fitri, maka itu sama dengan saum setahun penuh. Sebab siapa yang datang membawa satu amal kebaikan, maka ia akan mendapat 10 kali lipatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka menurut para ulama hitungannya seperti ini. Saum Ramadan itu 1 bulan. Dihitung 10 bulan. Kemudian, saum 6 hari dihitung 60 hari atau 2 bulan. Jadi genaplah hitungan Ramadan dan saum Syawal itu 12 bulan atau 1 tahun. Karena tadi 1 kebaikan sama dengan 10. Seperti itu. Namun, ada kontroversi pada saum Syawal ini yang berkisar kepada 2 hal. Pertama, kedhaifan hadis. Yang kedua, ada yang menilai makruh, yakni yang berasal dari Imam Malik dan Abu Hanifah. Pertama, kita akan bahas kedhaifan hadis. Mengenai kedhaifan hadis, itu sebenarnya ditolak secara sendirinya. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang tadi disampaikan. Sehingga ketika Imam Muslim meriwayatkannya, maka hadis ini bisa dijadikan hujah untuk kita beramal melaksanakan ibadah saum sunnah selama 6 hari di bulan Syawal. Namun, tidak dipungkiri juga, sanad yang dipilih Imam Muslim ada juga sanad yang tidak dipilih oleh Imam Muslim. Dan sanad yang tidak dipilih Imam Muslim itu ada yang dinyatakan sahih oleh para ulama dan ada juga yang dinyatakan dhaif. Sehingga ketika dinyatakan dhaif maka tidak bisa dijadikan hujah. Namun tentu kesimpulannya bahwa hadis mengenai saum Syawal ini sahih dan bisa dijadikan hujah dan tentu kita bisa mengamalkan. Adapun hadis yang berasal dari sanad yang dhaif kita tidak gunakan. Karena tentu kita beramal harus dengan berdasarkan hadis yang sahih. Kemudian, kontroversi yang kedua, bahwa amalan ini dinilai makruh oleh Imam Malik dan Abu Hanifah. Bahkan Imam Malik menyebutkan di dalam kitabnya Al-Muwatta bahwa ia tidak pernah melihat seorang ulama pun dan juga para ahli fikih melaksanakan saum Syawal itu. Bahkan beliau juga mengatakan demikian juga generasi salaf. Nah, bantahan tersebut kita dapatkan dari Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad yang menyatakan apabila suatu amal itu tidak dikerjakan oleh banyak orang, itu bukan berarti dalil bahwa amal itu bukan sunnah. Karena yang menjadi tolak ukur suatu amal itu sunnah atau bukan adalah dalil yang berasal dari Al-Quran, hadis yang sahih dan seterusnya. Maka Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslimnya menyatakan saum sunnah 6 hari di bulan Syawal itu adalah disyariatkan. Pendidikan inti
dari saum Syawal adalah ketika selesai Ramadan. Tidak berarti selesai pun amal saum. Masih ada saum sunnah yang harus diperhatikan, yakni saum Syawal. Orang yang menganggap Idul Fitri merupakan tanda bebas makan apa saja tanpa ada pengakangan adalah keliru. Sehingga tidak heran. Akibatnya banyak orang yang terkena penyakit akibat pola pikir seperti itu. Dan di bulan Syawal ini juga banyak praktik-praktik yang sering kita dapati, seperti mubazir, tabzir kepada makanan. Karena makanan banyak, makan sedikit, sisanya tidak dihabiskan. Kemudian juga israf atau berlebihan. Sudah makan kue yang sama di toples itu, kemudian di rumah yang lain makan kue yang sama juga. Padahal perut kita sudah penuh. Kemudian hanya mengikuti hawa nafsu saja. Dan praktik seperti ini tentu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Maka dari itu, mari kita lakukan amalan sunnah ini dalam rangka untuk melanjutkan pola bulan Ramadan agar kita bisa sampai kepada Ramadan berikutnya dengan persiapan yang lebih matang daripada Ramadan tahun ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.